Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Para pendengar sekalian, jangan ketinggalan. Ikuti terus siaran dari RTI, Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia di hari Kamis ini. Seperti biasa, maka RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda melalui acara info kita. Seperti biasa, ada saya Yunus Hendri. Nah, saya Aditya. Betul sekali, kita berdua akan menemani ruang dengar Anda menghadirkan informasi-informasi penting, teman-teman ya. Yang pertama-tama adalah masih yang baru aja lewat, teman-teman, yaitu adalah Typhoon Podul, teman-teman ya, yang mungkin saja ini kemarin menghantam kawasan selatan dan juga kawasan Taitung, teman-teman ya. Dan kemarin itu diliburkan, dan ketika Anda ya kalau mendapatkan seperti imbauan untuk libur ya, usahakan di rumah dan jangan keluar, teman-teman ya. Dan bagi Anda yang mungkin masih di tempatnya ini masih ada seperti hujan, teman-teman ya, ini juga harus perhatikan. Dan juga mungkin ada beberapa aktivitas ya maupun kegiatan yang harus Anda lakukan pasca Typhoon menerpa, teman-teman ya. Misalkan kayak membersih rumah Anda dari lumpur dan juga dari banjir, semuanya itu harus dibersihkan dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Dan berikutnya saya juga membahas yaitu mengenai ya teman-teman ya, ada sebuah pemberitaan yaitu seorang PMA ini ya, dikabarkan ini sempat menerobos kawasan yang dilarang untuk bermain air, dan ia ini juga sempat terseret yang namanya ombak, teman-teman ya. Disebutkan ya, ini ada sebuah taman yang bernama Piao Liu Mu Kongyuan. Ini merupakan area terlarang ya di kawasan Xinwu di kota Taoyuan sana untuk bermain air, tetapi masih saja ada orang yang nekat menerobos masuk ke area perairan, dan nyaris saja ini terjadi sebuah tragedi, teman-teman ya. Terjadi sekitar ini di tanggal Sabtu 9 Agustus di pukul 18.25. Disebutkan ada 2 PMA yang pergi ke lokasi tersebut untuk bermain air dan juga sempat tenggelam, teman-teman, dan mereka juga sempat berteriak meminta tolong. Dan untungnya saja terdengar oleh warga sekitar yang langsung bekerja sama menyelamatkan kedua orang tersebut, teman-teman ya. Dan juga setelah menerima laporan dari Dinas Damkar juga bergegas ke lokasi untuk memberikan bantuan, dan syukur saja ya kedua orang itu sadar sepenuhnya dan tidak mengalami luka yang cukup serius, teman-teman ya. Damkar menyebutkan ada 2 PMA pria diduga ini tenggelam saat bermain air di pantai, teman-teman. Setelah berteriak meminta tolong, mereka pun diselamatkan oleh warga di lokasi. Nah, salah satunya merupakan PMA asing berusia 28 tahun. Ia sempat tersedak oleh air, dan juga PMA lainnya ini berusia 29 tahun dan juga sempat tenggelam, teman-teman. Dan keduanya untung saja dalam keadaan sadar sepenuhnya, teman-teman ya. Dan juga PMA bersangkutan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan oleh ambulans dari tim Yong'an, teman-teman. Dan juga Damkar menyebutkan dalam operasi kali ini dikerahkan ada 12 personel pemadam kebakaran dan juga 3 mobil damkar dan 2 ambulans, teman-teman ya. Diketahui taman ini merupakan sebuah area terlarang untuk bermain air yang terletak di selatan pelabuhan ikan Yong'an, dan juga merupakan area yang bukan untuk bermain air yang legal. Betul-betul. Jadi ada beberapa tempat itu emang nggak bisa sembarangan masuk nih ya Kak Yunus ya. Dan itu juga bakal berbahaya bagi jiwa kita. Dan apalagi ya dengan yang namanya typhoon, kan tadi ada sempat ngomong soal typhoon gitu ya. Kita juga harus mewaspadai itu yang namanya perubahan lingkungan kerja ketika adanya angin typhoon ataupun setelah angin typhoonnya itu udah lewat ya teman-teman ya. Guna apa? Yaitu adalah guna untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja diri kita ya. Jadi bagi Anda yang bekerja di luar, otomatis itu harus memberikan perhatian khusus nih akan bencana-bencana ataupun segala sesuatu yang mungkin disebabkan oleh angin typhoon. Nah, jikalau nih ya lingkungan kerja teman-teman semua
semua itu terus memburuk gitu ya, serta adanya bahaya yang dapat mengancam jiwa, maka segera hentikan pekerjaan Anda guna menjamin keselamatan diri ya. Jadi bagi teman-teman yang kerja di luar harus hati-hati. Nah, bencana-bencana terkait akibat angin taifun ada apa aja nih Kak? Nah, misalnya nih ya. Pertama, jalanan banjir ataupun rusak. Nah, ini yang pertama. Kemudian kedua, ya mungkin aja benda-benda itu bertebangan ataupun berjatuhan. Kemudian ketiga, ya pohon di pinggir jalan atau papan nama ataupun benda asing lainnya mulai berjatuhan. Ataupun nih, mungkin karena diterpa angin taifun ya kabel listriknya itu udah longgar ataupun bahkan lepas seperti itu ya. Ataupun mungkin karena adanya tanah ataupun batu longsor ataupun bahkan tiang listrik roboh. Nah, semua bencana-bencana ini itu adalah bencana yang biasanya diakibatkan pas lagi ada angin taifun ataupun setelah angin taifun. Jadi intinya waspadai nih perubahan lingkungan kerja teman-teman semua. Betul teman-teman, dan berikutnya kita akan membahas mengenai hak dan kepentingan yang Anda bisa dapatkan ketika Anda bekerja secara legal di Taiwan teman-teman ya. Yang pertama adalah yaitu gaji teman-teman, ditentukan melalui negosiasi majikan dan pekerja. Kalau bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok, maka gajinya juga tidak boleh rendah dari gaji pokok ketentuan hukum. Yang kedua adalah waktu kerja dan juga istirahat teman-teman ya. Diurus berdasarkan kontrak oleh kedua belah pihak, dan jika Anda bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tadi, maka waktu kerja normal perharinya tidak boleh lebih dari 8 jam dan juga jumlah jam kerja setiap 2 minggu tidak boleh lebih dari 84 jam teman-teman ya. Kalau lembur ini juga harus diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya adalah kalau bekerja terus selama 4 jam paling tidak ini mesti ada istirahat 30 menit teman-teman ya. Bagi sistem kerja bergiliran ataupun kerja berkesinambungan atau kerja darurat, maka majikan juga harus mengatur waktu istirahat lain pada waktu kerja Anda. Betul. Nah, selanjutnya adalah terkait libur ya, cuti dan juga izin libur ya teman-teman. Kita semua perlu nih ya yang namanya libur ataupun cuti ataupun izin libur. Jadi hari libur ya bagi PMA golongan rumah tangga itu diatur berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak nih teman-teman ya. Nah, sedangkan nih untuk Anda yang golongan konstruksi, pabrik ya, perawat panti jompo, sembelih dan juga nelayan, karena semuanya ini udah memakai yang namanya undang-undang pokok tenaga kerja, maka pekerja setiap 7 hari otomatis harus ada 2 hari libur. Jadi dalam 1 minggu ada 2 hari libur. Dan diantaranya adalah 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 harinya lagi sebagai hari istirahat ya teman-teman ya. Dan selain itu ya hari libur wajib yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus libur ya. Jadi bagi pekerja yang terus bekerja hingga genap waktu tertentu nih di satu majikan ataupun perusahaan yang sama, maka sesuai peraturan itu harus diberikan yang namanya cuti tahunan ya, atau Mandarinnya adalah Teshio gitu ya teman-teman ya. Jadi hari libur wajib nih termasuk peraturan wajib nih. Fungsinya adalah untuk menghentikan pekerjaan-pekerja yang berhari-hari guna melindungi kesehatan fisik dan juga mental, dan majikan itu tidak diperkenankan nih untuk memotong hak dasar ketenaga kerjaan satu ini. Dan setelah itu pengaturan kerja di hari istirahat itu lebih fleksibel ya teman-teman ya. Jadi untuk jenis pekerjaan yang waktu kerjanya itu panjang, apabila majikan itu perlu memakai pekerja di hari istirahat, otomatis dapat meminta persetujuan dulu ya dari para pekerja itu untuk bekerja, dan atas dasar ketaatan atas peraturan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja pasal 24 ayat 2, ayat 3 dan juga pasal 32 dan juga pasal 36, kalau mendapatkan persetujuan nih dari pekerja untuk hadir bekerja di hari libur, maka majikan itu berhak meminta pekerja untuk hadir. Betul teman-teman. Yang berikutnya adalah mengenai asuransi kesehatan ya. Setiap pekerja asing yang memiliki kartu ARC di Taiwan, maka terhitung semenjak hari pertama kerja ini wajib ikut asuransi kesehatan yang diurus oleh majikan. Dan juga untuk biaya asuransi kesehatan dibayar setiap bulan dan bisa menikmati pelayanan pengobatan asuransi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan dan juga Kesejahteraan Pusat Asuransi Kesehatan, dan juga alamat kantor cabang Biro Asuransi Kesehatan Pusat di setiap daerah. Anda juga bisa melihatnya di internet teman-teman. Yang kedua adalah asuransi tenaga kerja atau ASTEK teman-teman ya. Dan jika Anda nih bekerja di instansi yang merekrut
lebih dari 5 orang atau bekerja di sektor perikanan, maka semenjak tanggal Anda mulai bekerja, maka majikan ini ya, semestinya mengikut sertakan Anda memiliki asuransi tenaga kerja pada Biro Asuransi Tenaga Kerja dengan melampirkan surat bukti bekerja yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait. Dan selanjutnya itu adalah yang namanya pelayanan petunjuk dan juga penjemputan masuk keluar Taiwan ya, yang mana Kemenaker Taiwan atau MOL itu membuka yang namanya counter pelayanan PMA di Bandara Internasional Taiwan, baik itu Bandara Internasional Taoyuan dan Kaohsiung, yang mana itu menyediakan nih yang namanya pelayanan penjemputan bagi PMA yang datang ke Taiwan, kemudian seminar tentang peraturan hukum di Taiwan, pelayanan pengaduan perselisihan pekerja dan juga majikan bagi PMA yang meninggalkan Taiwan, dan menyediakan pelayanan penampungan sementara bagi PMA nih ya teman-teman ya. Dan selain itu MOL juga telah memasukkan nih video seminar hukum di internet ya, dengan alamat situsnya adalah www.fw.org.tw ya, dan bisa masuk aja ke situ dan juga bisa langsung ya lihat video seminar hukumnya yang ada di sana. Dan jikalau nih teman-teman setelah tiba di Taiwan ya, teman-teman itu tidak dapat menghadiri seminar, otomatis dapat melihat isi video seminar hukum secara online dengan situs yang tadi yang telah Kak Aditya sebutkan, melalui bantuan dari pihak agensi ataupun majikan. Betul teman-teman. Yang berikutnya adalah mengenai penanganan perselisihan majikan dan pekerja teman-teman ya. Selama Anda bekerja di Taiwan, jika ada keraguan mengenai hak Anda atau terjadi perselisihan tenaga kerja, maka Anda bisa menghubungi telepon MOL di saluran konsultasi dan pengaduan, atau menghubungi kantor Biro Tenaga Kerja Pemerintahan Kota setempat, atau memohon penyelesaian perselisihan teman-teman ya di pusat konseling di berbagai daerah, ataupun Anda bisa mengajukan pengaduan di counter pelayanan PMA di Bandara Internasional Taiwan termasuk Taoyuan dan juga Kaohsiung. Betul, dan selanjutnya adalah terkait penanganan perselisihan konsumen ya teman-teman. Ini sangat penting sekali nih ya. Jadi ketika terjadi yang namanya perselisihan jual beli nih antara teman-teman semua dan juga pedagang ya, karena mungkin masalah barang ataupun pelayanan, maka teman-teman itu dapat langsung mengajukan pengaduan secara tertulis nih kepada organisasi perlindungan konsumen atau pusat pelayanan konsumen dan juga cabangnya ya. Jadi sewaktu teman-teman itu membutuhkan nih informasi terkait masalah pembelian barang, otomatis dapat menghubungi hotline khusus dengan nomor 1950 atau hotline pusat konsumen Biro Perlindungan Konsumen ya dari UN Eksekutif dengan nomor 02 3356 7706 dan sampai 08 ya, itu bisa diketik aja ya untuk mendapatkan bantuan ya. Dan selain itu teman-teman juga bisa mengunjungi situs dari UN Eksekutif, yaitu adalah dengan alamatnya www.ey.gov.tw. Lalu di situs utama website ya, itu cari yang namanya info dan pelayanan, kemudian pilih perlindungan konsumen, atau juga bisa akses ke website Komisi Perlindungan Konsumen dari UN Eksekutif juga, yaitu dengan alamatnya adalah www.cpc.ey.gov.tw untuk mendapatkan informasi perlindungan konsumen terkait ataupun memilih nih ya penyelesaian pengaduan untuk mengajukan pengaduan secara online. Betul teman-teman. Yang berikutnya adalah yaitu mengenai serikat buruh teman-teman ya. Menurut peraturan serikat buruh, semua pekerja mempunyai hak untuk memiliki serikat dan bergabung dalam sebuah serikat buruh teman-teman. Jika tempat kerja Anda terdapat sebuah serikat buruh, maka Anda juga bisa mengajukan permohonan bergabung dalam serikat tersebut setelah melalui pemeriksaan dan juga membayar biaya keanggotaan oleh serikat. Dan juga teman-teman ya, Anda bisa ini mendapatkan informasi dan juga konsultasi yang disediakan oleh serikat, memberikan jaminan atas hak-hak sendiri dalam pekerjaan. Dan juga setelah Anda bergabung dalam serikat, Anda juga bisa mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepanitiaan dalam serikat, dan juga ada peluang teman-teman ya untuk menjadi direktur atau supervisor dari serikat tersebut untuk memberikan pelayanan kepada para anggota Anda teman-teman. Dan juga ya, jika di lapangan pekerjaan tidak ada serikat buruh, maka Anda juga harus melalui organisasi serikat buruh industri atau serikat buruh industri besar dengan jumlah minimal 30 orang mengajukan permohonan pembentukan serikat kepada instansi setempat
memperjuangkan hak-hak dalam pekerjaan, dalam proses pembentukan dan juga setelah pembentukan serikat selesai juga akan menerima jaminan secara hukum tadi. Betul. Jadi tadi itu adalah beberapa hak ya teman-teman yang bakal teman-teman dapatkan ketika setelah menginjakan kakinya di Taiwan ya untuk bekerja di sini ya. Otomatis ya itu adalah tanda kutip yang legal. Jadi maka dari itu ada yang namanya pilihan bijak nih teman-teman ya, antara legal dan juga ilegal. Dan setelah ini kita pun bakal berbagi sebenarnya apa sih enaknya kalau kerja secara legal di Taiwan ya. Yang pertama, otomatis ya, apa nih kebaikannya kalau kita itu bekerja secara legal di Taiwan? Jadi ingat ya, bagi teman-teman yang bekerja secara legal di Taiwan ya, selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya didapat, yang mana juga udah diatur tuh oleh undang-undang dan juga kontrak kerja, itu juga bisa menikmati jaminan logis hak dan juga kepentingan pekerja yang tadi udah kita sebutkan ya. Nah, jikalau selama bekerja ya tidak melanggar peraturan, tapi harus pulang ke negara asal nih karena hubungan kerja terputus, ataupun mungkin juga karena masa kerjanya habis, atau juga karena tidak lulus pemeriksaan kesehatan dan setelah berobat kemudian memenuhi persyaratan kesehatan, otomatis nih ya teman-teman semua bisa mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan ya. Tapi jumlah waktu kerja di Taiwan ya untuk yang formal ini tidak boleh lebih dari 12 tahun ya. Tetapi bagi PMA perawat rumah tangga yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperpanjang batas waktu kerjanya itu sampai dengan 14 tahun. Masih ada lagi nih. Tetapi bagi teman-teman yang pengen melanjutkan lagi, katakanlah udah kerja selama 12 sampai 14 tahun tapi pengen lanjut lagi, di Taiwan sendiri ada juga yang namanya program PTTM ya, yang mana nanti bisa dibilang APRC-nya deh ya bagi kita gitu ya. Bisa kerja di sini selama-lamanya asalkan dari majikan juga memberikan izin gitu loh teman-teman. Betul teman-teman. Yang berikutnya adalah apa akibatnya ya ketika Anda bekerja di Taiwan, Anda kabur dari tempat kerja Anda teman-teman ya. Menurut peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan 74, bagi PMA yang absen kerja selama 3 hari berturut-turut dan juga kehilangan kontaknya akan dicabut izin kerjanya, dipulangkan ke negara asal dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan teman-teman. Bagi PMA dalam masa kabur tersebut, jika Anda bekerja secara ilegal dan juga akan didenda ini antara 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan teman-teman. Nah teman-teman ya, bila tidak diketahui jejaknya bagaimana menanganinya? Yang pertama adalah jika Anda bekerja di Taiwan maka hak dan kepentingan Anda dirugikan, harap minta bantuan lewat saluran oleh MOL. Pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat ini akan mudah dikuasai, diperas dan juga dirugikan oleh majikan maupun agensi gelap teman-teman ya. Jika Anda cedera atau sakit juga tidak ada yang namanya askes dan juga jam sostek teman-teman. Karena Anda nggak bisa berobat melalui jalur normal dan saat Anda mengalami paksaan maka hak azazi Anda pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum teman-teman. Ini penting nih. Jika Anda bekerja gelap atau kaburan maka mall mengimbau Anda untuk melaporkan diri dan juga minta bantuan hukum lewat instansi di bawah ini. Yang pertama adalah saluran konsultasi dan pengaduan yaitu di nomor 1955. Yang kedua adalah kantor imigrasi tim operasi khusus berbagai tempat. Yang ketiga adalah kantor kepolisian, kemudian juga ada kantor konsulat negara penempatan PMA, pusat konseling PMA dan juga ada pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Taiwan termasuk Taoyuan dan Kaohsiung. Ya, dan setelah ini ya teman-teman ya, guna memberantas yang namanya masalah sosial maraknya kerja sambilan ilegal ya, dan juga untuk menjamin hak dan kepentingan teman-teman semua yang legal, apabila majikan mempekerjakan PMA ilegal, otomatis itu bisa dikenakan denda paling tinggi sebesar 750.000 dolar Taiwan. Dan selain itu berlaku sejak tanggal 11 September 2015 ya, Kemenaker Taiwan itu telah menaikkan nih modus pengaduan PMA ilegal. Di antaranya nih untuk pengaduan perekrutan ilegal ataupun media ilegal, PMA kaburan, setiap kasus pengaduan itu bisa mendapatkan bonus maksimal sebesar 70.000 dolar Taiwan ya teman-teman, berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap. Otomatis harap nih manfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal yang mana bebas pulsa juga dengan nomor 0800 000 978 ataupun menghubungi saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja yang tidak asing lagi nih bagi kita, yaitu adalah 1955 untuk melakukan pelaporan tadi. Betul teman-teman, jadi diingat teman-teman semua ya untuk jangan kabur dan juga jangan berpikir untuk ilegal teman-teman ya. Betul. Karena akan berbahaya bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda teman-teman. Dan juga bagi Anda yang bekerja mungkin kawasan selatan Taiwan juga harus waspada teman-teman ya terhadap hujan yang
deras sekali. Oke teman-teman, demikian untuk acara info kita di hari ini. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.